Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, The First Sumatranomics dari Bank Indonesia, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut merupakan judul paper kami, dipaparkan oleh Pak Raymond Panjaitan, kami Muhammad Iqbal Fasa, dan Ibu Devi Yulia Rahmi. Adapun judul kami, How to Boost Production Performance on Small, Medium, and Enterprise in Sumatra. Berikut merupakan pemaparannya. Dari latar belakang yang kami peroleh dari penelitian kami menemukan identifikasi masalah yang pertama adanya pengaruh teknologi terkait pemberdayaan merek lokal sangat minim di wilayah populasi Sumatera. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan akses rumah tangga di sini masih terbatas terhadap sumber-sumber nafkah rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kami juga menemukan adanya keinginan usaha untuk bisa bertumbuh cepat terhadap produksi UMKM masih sangat rendah, tentunya didukung oleh kebijakan pemerintah yang masih sangat minim terhadap kinerja produksi usaha. Dari masalah tersebut, kami juga menemukan dasar penelitian kami. Yang pertama, dari penelitian yang terdahulu, kami menemukan adanya dukungan, adanya pemanfaatan sumber daya sebagai mata pencarian, membuka daerah pedesaan ekonomi berkembang pada peningkatan kinerja produksi. Di sini dikemukakan oleh Ukaira, Zada, dan X. Selain itu, kami juga menemukan dukungan dari Dyer 2008, mereka mengatakan memilih untuk menjadi seorang pengusaha karena ada keinginan untuk bisa bergerak maju. Kemudian peningkatan kinerja produksi UMKM tentunya akan bisa berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan ini diperoleh dari Dodd, Kim, Howell, dan Hadiati dan Misrahi. Tetapi kami juga menemukan beberapa inkonsistensi terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Kami menemukan adanya perbedaan pendapat antara setiap kelompok memiliki kekuatan mereka sendiri-sendiri, tetapi di sini tidak sama dengan wilayah yang lain. Di sini dikemukakan oleh Samnah dan Safril 2018. Kemudian hambatan kewirausahaan ketika UKM ternyata dipaksa untuk mencari cara baru untuk bisa bertumbuh melalui keuangan tambahan. Dikemukakan oleh Hill et al. 2002. Dan yang kemudian dalam hal dukungan pemerintah, di sini terdapat inkonsistensi terhadap pengenalan pembelajaran organisasi ke sektor UMKM hanya berlaku di perusahaan besar. Artinya perusahaan kecil tidak menerima dukungan dari pemerintah. Dikemukakan oleh Keston et al. 1999. Baik, dalam riset kami, paper ini mencoba untuk memberikan terobosan untuk meningkatkan produktivitas small, medium, and enterprise. Bagaimana produktivitas UMKM bisa dikembangkan lebih jauh lagi, yakni dengan kontribusi adaptasi teknologi dan diintegrasikan ke dalam aplikasi augmented reality, guna penghematan biaya operasional atau biaya promosi produk dan jasa. Dan yang kedua adalah mencoba untuk memberikan model solusi konseptual melalui dukungan pemerintah untuk skala besar maupun kecil yang dimanage oleh pemberdayaan merek lokal dan dimoderasi oleh adaptasi teknologi guna peningkatan produksi kinerja UKM. Tujuan dalam penelitian kami adalah memberikan kontribusi bahwa kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah dapat memiliki strategi kehidupan bergerak dinamis dalam usaha dan melalui dukungan-dukungan pemerintah yang ada. Berikut merupakan literatur review kami. Terdapat 7 bahasan yang akan kita bahas di dalam literatur review. Yang pertama adalah bagaimana aktivitas pencarian kehidupan, mata pencaharian mereka. Yang kedua adalah fast moving enterprise. Ini bagaimana suatu perusahaan bisa bergerak dengan cepat, adaptif, tidak menunggu menggunakan teknik-teknik yang lama. Selanjutnya adalah augmented reality, menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi yang reliable pada zaman saat ini. Kita mengetahui bahwasanya pada saat COVID, apalagi saat ini, itu penjualan menurun drastis. Sehingga perlu selanjutnya bagaimana suatu UMKM bisa meningkatkan kinerja produknya. Dengan apa? Dengan acceptance adaptive teknologi. Yakni suatu UMKM dapat beradaptasi untuk menerima teknologi. Brand local empowerment merupakan kunci utama dalam penelitian ini, bahwasanya perlu ada kekuatan merek lokal
dengan pemberdayaan yang ada. Sehingga diperlukanlah dukungan dari pemerintah. Ya. Dari penelitian kami, jadi kami mengembangkan hipotesis yang terjadi di dalam populasi di masyarakat Sumatera. Kami menemukan variabel-variabel. Yang pertama adanya livelihood activities, fast moving enterprise, government policy support ini berhubungan secara langsung terhadap pemberdayaan merek lokal. Kemudian pemberdayaan lokal juga akan berhubungan secara langsung terhadap kinerja produksi UMKM. Kami juga menemukan hubungan langsung terhadap livelihood activities, terhadap kinerja UMKM, kemudian dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM. Di samping itu juga kami menambah faktor moderasi adanya penerimaan adaptif teknologi terhadap livelihood activities dan terhadap dukungan kebijakan pemerintah terhadap brand lokal empowerment. Kemudian kami kembangkan kembali mengenai hubungan mediasi antar augmented reality, kemampuan untuk brand lokal empowerment untuk memediasi terhadap MSM, dukungan kebijakan produksi, kinerja produksi UMKM. Adapun teknik, metodologi, dan desain penelitian yang kami lakukan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner dan pendekatannya bersifat eksplanatori. Teknik pengumpulan datanya, kami mendapatkan 115 responden UMKM specifically di Sumatera. Ada analisis data, kami menggunakan partly square SEM, jadi PLS SEM. Adapun karakteristik responden yang kami dapatkan, kita melihat bahwasanya pebisnis yang ada kreativitas industri, ada perdagangan, ada service dan manufacturing. Yang terbesar ini yakni kami masuk ke dalam bisnis jasa 23,5%. Pendidikan terakhir mereka itu terbanyak ada di magister, dan kedua adalah SMA plus sebagai pelaku usaha. Selanjutnya rentang bisnisnya paling lama itu sampai 5 tahun, sudah berjalan 1 sampai 5 tahun, dan yang kedua adalah kurang dari 1 tahun, dan rata-rata income pada saat ini itu UMKM kurang dari 5 juta rupiah. Ya. Dari ukuran hasil penelitian kami menemukan terdapat faktor adaptif teknologi, augmented reality, dan fast moving, government policy, dan pada kinerja produksi, semua bersifat positif. Artinya memiliki ukuran yang standar terhadap hasil penelitian kami. Kemudian di discriminant validity, kami juga menemukan adanya kekurangan nilai, tetapi kami menemukan adanya ukuran yang baik terhadap setiap variabel yang kami temukan di dalam penelitian kami. Penelitian kami kembangkan ke dalam model PET koefisien, di mana hasilnya kami menemukan 3 faktor hubungan. Yang pertama, kami menemukan hipotesis yang pertama adalah livelihood activities. Di sini akan berhubungan secara langsung terhadap brand lokal bersifat tidak signifikan. Kemudian yang kedua, adanya efek moderasi dari acceptance adaptive teknologi tidak mampu atau memberikan kelemahan terhadap pemberdayaan brand lokal. Kemudian hipotesis yang kelima, kami juga menerangkan efek moderasi dari acceptance adaptive teknologi di sini belum mampu memberikan kekuatan terhadap brand lokal. Jadi kesimpulan kami di dalam ukuran ini, kami menemukan 3 ketidaksignifikansi, kemudian kelima signifikan yang lain dipengaruhi terhadap brand lokal. Dari hasil kesimpulan, kita bisa menganalisis bahwa hasil penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemberdayaan merek lokal pada optimalisasi kinerja produksi UMKM. Betapa pentingnya brand lokal empowerment dalam meningkatkan kinerja produksi UMKM. Terlebih, brand local empowerment ini utama dipengaruhi oleh bagaimana livelihood activities-nya, bagaimana aktivitas UMKM tersebut dalam melakukan pencahariannya, fast moving enterprise, bagaimana mereka menyikapi dalam melakukan percepatan pergerakan yang ada dalam usahanya, dan yang terakhir tentu diperlukan dukungan pemerintah yang supporting system. Hal ini didukung oleh penelitian Robert Chambers Conway pada 92 dan 98, bahwasanya livelihood activities yang berkelanjutan, ia bisa dapat mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan dengan meningkatkan kemampuan dan asetnya.
Adapun peningkatan pemberdayaan merek lokal juga mempengaruhi peningkatan augmented reality dan kinerja produksi. Penelitian ini sayangnya tidak mendukung adanya moderasi penerimaan adaptif teknologi pada livelihood activities dan dukungan pemerintah terhadap peningkatan pemberdayaan merek lokal. Jadi dari kesimpulan yang kami tarik di dalam hasil penelitian kami menemukan adanya faktor moderasi yang dipengaruhi oleh acceptance adaptive teknologi ini belum mampu memoderasi hubungan terhadap adanya livelihood activities terhadap brand local empowerment. Begitu juga kemudian dengan dukungan pemerintah belum mampu memoderasi terhadap acceptance teknologi terhadap brand local empowerment. Hal ini disebabkan karena kurangnya diseminasi adaptasi teknologi yang belum merata terhadap indikator manusia, finansial alam, sosial, dan fisik menjadi pertimbangan dalam kemampuan memoderasi. Kemudian kami juga menemukan kebaruan dalam penelitian kami mengenai adanya pengaruh positif brand local empowerment ini berhasil menghubungkan antara ketiga variabel tersebut terhadap peningkatan kinerja produksi. Kemudian kami juga menemukan kebaruan terhadap pengaruh augmented reality ini bersifat signifikan terhadap peningkatan kinerja produksi UMKM di wilayah UMKM Sumatera. Di dalam kesimpulan tersebut, kami juga memiliki keterbatasan antara lain kami hanya berfokus terhadap di wilayah Sumatera. Diperlukan tentunya rentang waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian kami juga terbatas terhadap ketahanan fitur aplikasi kami karena kami belum bisa menemukan fitur aplikasi yang sangat berguna tentunya bagi UMKM. Kemudian untuk saran kami ke depan bagi penelitian ini untuk pengembangan kami selanjutnya, kami berharap adanya perluasan variabel dengan hubungan teknologi augmented reality yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kapabilitas inovasi, kepercayaan merek lokal pada kinerja optimalisasi pemasaran. Rekomendasi kami terhadap penelitian kami berpendapat adanya acuan untuk moderasi yaitu faktor harga, strategi pemasaran atau sistem informasi. Selain itu, saran penting kami di dalam hasil penelitian ini, kami berharap adanya peningkatan mutu terhadap sumber daya manusia bagi pelaku UMKM. Karena keterbatasan literasi dalam pembelajaran teknologi, di sini kami menemukan belum merata. Artinya adanya perbedaan latar belakang demografis, pendidikan, strata sosial, fisik, dan keuangan antar wilayah yang tersebar di wilayah Sumatera. Demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera.